Roy Suryo gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu. Tentu saja dengan gagalnya dia bisa membuktikan ijazah palsu, maka dia batal menerima imbalan jasanya, begitu ya. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Roy Suryo gagal dapat imbalan 10 juta usai gagal buktikan ijazah palsu di Bareskrim, berkilah dimintai bukti. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy, bisa membuktikan itu asli atau tidak. Saya ingin tantang, ya. Sengaja saya buat ini. Kalau Mas Roy bisa tunjukkan malam ini yang palsu, di mana saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil penelitiannya. Roy Suryo kembali jadi sorotan setelah gagal membuktikan tuduhannya bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Awalnya, Roy ditantang oleh pengacara Pitra Romadoni untuk menunjukkan bukti otentik di Bareskrim Polri. Pitra bahkan menjanjikan imbalan 10 juta jika Roy bisa membuktikannya. Namun sayangnya, alih-alih membawa bukti kuat, Roy Suryo justru hanya mengalihkan foto ijazah dari media sosial milik kader PSI Dian Sandi Utama. Pitra menilai tudingan Roy hanyalah cocokologi. Roy tidak pernah memegang atau melihat langsung ijazah asli Jokowi. Saat ditekan soal bukti, Roy malah berdalih memiliki skripsi Jokowi. Namun lagi-lagi tidak ditunjukkan. Ia pun akhirnya mengakui bahwa yang ia teliti selama ini hanyalah foto dari media sosial. Sayangnya karena tak mampu membuktikan, imbalan 10 juta dari Pitra pun batal diterima. Roy Suryo makin sulit dipercaya. Menurut kamu, masihkah kita bisa percaya tudingan Roy Suryo soal ijazah Jokowi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow akun ini untuk update politik nasional dan fakta-fakta tersembunyi yang tak banyak diangkat media mainstream. Ya, sementara Irma Caniago politisi Nasdem membongkar daripada kelakuan Roy Suryo. Ternyata Roy Suryo bukanlah pakar telematika karena pendidikannya tidak mengarah kepada itu. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, malah minta diperiksa di Singapura, ya jadi aja warga negara Singapura. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Baik. Presiden Republik Indonesia ya, 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota, masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Ini balasan dari Dr. Tifa. Baru-baru ini saya membaca pernyataan dari Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, mengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai.
Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Dr. Tifa, Roy Suryo adalah cuman pion, dalang ijazah palsu adalah dari luar negeri atau dana asing. Inilah poin daripada ijazah palsu itu ternyata dibiayai asing. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Provokator kasus ijazah Jokowi ternyata dibacking asing. Roy Suryo dan Dr. Tifa diduga cuma suruhan, cuma pion. Isu ijazah Presiden Jokowi ternyata tidak berdiri sendiri. Menurut Irjen Pol Arianto Sutadi, mantan penasihat ahli Kapolri, ada aktor besar dan asing yang sengaja memainkan narasi ini untuk mengacaukan stabilitas Indonesia. Arianto menyebut, tuduhan terhadap Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu bukan semata-mata aksi individu seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa. Mereka itu cuma pion. Provokator utamanya jauh lebih besar dan tidak tampak di permukaan, ujar Arianto. Ia bahkan menambahkan bahwa aktor ini adalah pihak-pihak yang kecewa, pernah dipecat, partainya dibubarkan, dan selalu kalah dalam kontestasi politik. Amerika itu sukanya kalau Indonesia ribut terus. Ini dugaan saya, tapi nanti bakal terbukti. Meski laporan awal dari pihak Presiden terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, pihak kepolisian tetap mendalami bukti keaslian ijazah Jokowi sebagai dasar klarifikasi. Bareskrim akan melakukan penyidikan ulang, membandingkan lebih dari 100 ijazah pembanding. Kalau terbukti asli, maka semua tuduhan itu akan balik jadi fitnah, lanjut Arianto. Roy Suryo, Dr. Tifa, hingga beberapa tokoh lain kini disebut-sebut tengah menghadapi konsekuensi hukum dari upaya memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu. Menurut kamu, siapa sebenarnya dalang di balik gaduh ijazah ini? Apakah ini murni politik lokal atau ada campur tangan asing? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow akun ini untuk update terbaru soal drama politik nasional dan investigasi mendalam lainnya. Polemik ijazah Jokowi menemui babak akhir. Ya, setelah pihak kepolisian atau Bareskrim Polri menyampaikan bahwa ijazah Jokowi adalah asli, tentu saja menjadikan berakhir. Ya, dikarenakan prosesnya tidak dijalankan lagi dikarenakan ijazahnya sudah asli, dan karenanya tentu saja proses daripada Roy Suryo dan kawan-kawan tetaplah dijalankan sebagaimana laporan Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menemui babak akhir di kepolisian. Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara hasil penyelidikan dan memastikan bahwa ijazah SMA serta sarjana UGM Jokowi asli. Lantas, akankah pembuktian keaslian ijazah Jokowi oleh polisi akan mengakhiri kegaduhan? Bagaimana pula nasib hukum mereka yang dilaporkan Jokowi? Berikut ulas utas dengan tajuk Setelah Ijazah Jokowi Teruji Asli. Teka-teki soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terjawab oleh kepolisian. Ya, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah merampungkan proses penyelidikan atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang diadukan oleh masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dari hasil gelar perkara, polisi memastikan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM yang selama ini dituding palsu adalah asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal
tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selain ijazah, tim penyelidik juga menguji keaslian skripsi Jokowi yang selama ini juga dipersoalkan para penudik. Berdasarkan penyelidikan menyeluruh atas semua yang dituduhkan, polisi tak menemukan adanya unsur tindak pidana. Karenanya, penyelidikan kasus tuduhan